Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat teman-teman semua ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman ya. Melihat dari rekondisi keadaan market cryptocurrency yang dimana kalau kita lihat untuk kapitalisasi pasar market kripto secara global teman-teman ada sedikit pembalikan lah ya di area 1,9%, 1,19 triliun maksudnya ya. Dan di sini teman-teman ya semalam sempat turun juga di level 1,17 atau 1,18 ya, saya agak lupa. Intinya turun teman-teman ya. Dan di sini untuk Bitcoin dominance juga turun, berada di area 49,6%. Semoga dia terus turun untuk Bitcoin dominance ya teman-teman. Semoga turun, turun dan turun. Oke. Jadi keadaan market kali ini ya bisa kalian lihat sendiri. Kita update dulu ya untuk marketnya, di mana kalau kita lihat bersama Bitcoin pun masih berusaha berjuang ya teman-teman untuk kembali menyentuh di area level 31.000. Dan di sini yang mau kita bahas teman-teman ya, yaitu perihal XRP. Oke, XRP ini terkena imbas yang sangat lumayan signifikan ya. Setelah statement-statement yang dimana ini memicu dropping daripada XRP teman-teman. Oke, kalau kita lihat untuk XRP sendiri teman-teman dalam satu hari terakhir ya dia turun, naik, turun, naik ya. Ini chartnya kayak gini ya teman-teman ya, bisa kalian lihat sendiri ya grafiknya seperti ini. Dimana kalau kita lihat teman-teman ya, XRP ini masih menjadi apa ya, drama yang sangat-sangat panjang teman-teman ya perihal SEC. Kita lihatlah, semoga saja lekas selesai lah ya, entah dimenangkan XRP atau dimenangkan SEC. Semoga lekas selesai gitu teman-teman, semoga lekas selesai ya. Kalau perlu ya engkang dari US gak apa-apalah ya. Oke, jadi di sini ada sedikit informasi teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, dikutip dari YouTube Today, jutaan XRP dibuang hanya dalam beberapa menit saat SEC memukul Bali. Oke. Jadi statement daripada SEC ini teman-teman ya bisa dikatakan seperti itu, dimana ini membuat harga XRP turun. Statementnya apa? Sebenarnya bukan terhadap XRP statementnya ya, bukan terhadap XRP, cuman imbasnya lari ke XRP juga teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman ya, pengumuman tak terduga dari regulator memicu pertumpahan darah pasar kripto. XRP juga terpengaruh gitu ya. Pasar kripto berarti overall, oke? Termasuk XRP juga kena imbasnya. Jadi apa? Di sini teman-teman ya, dalam pergantian peristiwa yang dramatis, token XRP anjlok lebih dari 6,4% hanya dalam waktu setengah jam. Wow. Ini hanya dalam setengah jam udah anjlok segini loh. Ini cukup signifikan teman-teman ya, setengah jam. Oke. Nah, jadi mengirim gelombang kejutan melalui pasar kripto. Penurunan tersebut dipicu oleh token DAM besar-besaran sebesar 50 juta XRP. Oke, jadi ada penjualan sebesar 50 juta XRP. Inilah yang mengakibatkan harga XRP turun. Dan di sini teman-teman 30 juta diantaranya terjual habis hanya dalam waktu 5 menit. Pantas XRP turun harganya ya, karena ada penjualan yang cukup lumayan gitu teman-teman. Nah, ini adalah salah satu screenshot chart yang tadi kita lihat ya, turun, naik, dan saat ini turun lagi. Oke, seperti itu. Oke, nah jadi kalau kita lihat katalis pasar ya, katalis di Bali aksi jual besar-besaran ini adalah laporan mengkhawatirkan yang diterbitkan oleh Wall Street Journal atau WSJ ya. Artikel tersebut mengungkapkan klaim Komisi Sekuritas dan Bursa bahwa pengajuan dana spot Bitcoin yang diperdagangkan di bursa ETF tidak lengkap dan tidak jelas. Judul tanggapan ini saja berhasil menghapus 56 miliar yang mengejutkan dari keseluruhan kapitalisasi pasar, membuat XRP sangat terpengaruh. Oke, jadi ini ya teman-teman ya. Ini seperti yang kita bahas tadi pagi. Sebenarnya ini bukan penolakan untuk Bitcoin spot ETF ya teman-teman, bukan penolakan, tapi pengembalian dokumen yang dimana dokumen tersebut adalah kurang relevan gitu teman-teman ya. Dokumen tersebut isinya kurang relevan, maka itu perlu direvisi. Ya, yang sempat saya bilang tadi pagi teman-teman ya, bahwasanya Fidelity ya itu sudah mengajukan kembali teman-teman untuk proposal pengajuan ETF spotnya yang sudah direvisi. Ya, informasi yang beredar seperti itu sih ya, dan semoga saja itu valid, semoga saja itu benar gitu teman-teman. Kan kalau memang ini
bener gitu teman-teman, ya tidak menutup kemungkinan, ya kan, tidak menutup kemungkinan masih ada harapan besar untuk naiknya Bitcoin dan XRP dan tentunya terhadap altcoin juga gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman yang seperti saya bilang di tadi pagi ya, bahwasanya ternyata artikel ini atau bisa dikatakan dari WSG ini teman-teman kurang valid ngasih statementnya. Kenapa? Karena dia hanya bilang bahwasanya judulnya gitu ya, judul tunggal ini saja berhasil ya, dimana bahwa pengajuan dana spot Bitcoin yang diperdagangkan di bursa ETF tidak lengkap dan tidak jelas. Oke, cuman seperti itu aja teman-teman. Bukan ada ditolak, nggak ada kata-kata ditolak ya. Tapi asumsi orang langsung, wah ini ditolak nih. Ini bisa menjadi bahan bahaya nih buat kripto nih. Bakal down lagi nih. Makanya terjadi panic selling terhadap, imbasnya juga terhadap altcoin, bukan hanya ke Bitcoin. Kenapa? Karena mereka mengacu kiblatnya terhadap Bitcoin teman-teman. Ketika Bitcoin down, ya otomatis altcoin akan mengikuti pergerakannya. Seperti layaknya ya, Bitcoin naik 10%, altcoin pun belum tentu bisa ngikutin naik 10%. Paling ya 2%, 3%, 4%, 5%. Oke, seperti itu. Dan ketika Bitcoin turun, itu malah bisa lebih tajam. Bitcoin turun 5% aja, altcoin bisa sampai 20%-an. Nah, maka dari itu ini memicu kepanikan daripada pemilik aset di luar Bitcoin. Ya, mereka jual dan akhirnya apa? Ternyata ya mereka kena prank juga ya. Sebenarnya bukan ditolak tapi butuh revisi yang relevan untuk ditinjau kembali gitu teman-teman. Oke. Jadi di sini namun di tengah kekacauan dan kepanikan mungkin ada secerah harapan bagi industri kripto. Artikel yang sama mengungkapkan bahwa SEC terbuka untuk mempertimbangkan aplikasi untuk ETF setelah diselesaikan. Oke, setelah yang diminta SEC ini teman-teman ya, atau revisinya ini diselesaikan dan diajukan kembali gitu ya. Kalau menurut saya ini masih ada potensi atau harapan untuk market kripto. Nah, jadi untuk saat ini ya Banteng tetap tangguh gitu ya. Banteng tetap tangguh, dimana terlepas dari dampak langsung seperti gempa di pasar, beberapa penggemar kripto yang optimis tetap tidak terpengaruh oleh aksi jual. Mereka berpendapat bahwa kesediaan SEC untuk mempertimbangkan kembali aplikasi untuk ETF ditambah dengan minat yang diungkapkan oleh kekuatan keuangan seperti BlackRock, Fidelity dalam menciptakan produk investasi terkait kripto, menunjukkan potensi masa depan yang cerah untuk industri kripto. Jadi buat para army XRP ya, tetap semangat, jangan mudah terpengaruh dengan sentimen-sentimen yang negatif. Kalian bisa cari referensi-referensi lain, penguat mental kalian juga teman-teman ya. Siapa tahu ada yang bisa membuat mental kalian seperti mental baja gitu ya. Mungkin ini dulu sedikit informasi tentang XRP. Semoga membantu. Salam cuan.